Assalamualaikum. Sebelum menonton videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share. Jika ada saran dan masukan, sampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Penulis kitab ini telah menyatakan bahwa beliau telah menulis di permulaan kitab Hikayatus Sahabah, salah satu karangannya, kisah tentang perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Taif. Bahwa orang-orang yang celaka itu telah menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kerasnya, sehingga darah telah mengalir dari badan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika malaikat-malaikat penjaga gunung datang dan berkata, "Jika engkau memerintahkan, maka saya akan membenturkan gunung-gunung di kedua sisi kota Taif agar mereka tertindih di tengah." Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Walaupun orang-orang ini tidak masuk Islam, saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara anak-anak mereka akan lahir beberapa orang yang menyebut nama Allah." Pada peperangan Uhud, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diserang dengan hebatnya sehingga gigi taring beliau patah, orang-orang meminta beliau mendoakan keburukan untuk orang-orang kafir. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku karena mereka tidak tahu." Umar radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Rasulullah, jika engkau mendoakan keburukan seperti yang dilakukan Nabi Nuh alaihi salam, maka kami semua akan binasa karena engkau telah disakiti dengan segala macam kesakitan." Akan tetapi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, "Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak tahu." Qadi Iyad rahmatullah alaihi berkata, agar peristiwa tersebut diperhatikan dengan penuh pemikiran betapa tinggi keteladanan akhlak dan kesabaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebagai puncak kedermawanan dan kebaikan budi. Meskipun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami penderitaan yang luar biasa, beliau selalu mendoakan kebaikan, terkadang memintakan ampunan dan terkadang memintakan hidayah. Kisah Ghuats bin Harith sangatlah masyhur. Ketika dalam suatu perjalanan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang tidur. Ia mengambil pedang dan menghampiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu terbukalah mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat ia sedang menghunuskan pedang sambil berdiri di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan lantang ia berkata, "Katakan, sekarang siapa yang akan menyelamatkanmu?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Allah." Mendengar jawaban Rasulullah SAW tersebut, maka gemetarlah tangannya sehingga pedang yang dipegangnya terjatuh. Lalu Rasulullah SAW mengambil pedang itu dan bersabda, "Sekarang katakan, siapa yang akan menyelamatkan kamu?" Ia berkata, "Engkaulah pengambil pedang yang paling baik." Maksudnya ia minta maaf. Rasulullah SAW pun memaafkannya. Masya Allah. Kisah yang juga masyhur adalah kisah tentang wanita Yahudi yang meracuni Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan wanita itu pun mengakui bahwa dirinya telah meracuni beliau atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau melakukan balas dendam. Ketika Labid bin Asyam menyihir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengetahuinya, tetapi beliau tidak suka membicarakan peristiwa itu. Ringkasnya, bukan hanya terdapat 2 atau 4 peristiwa saja, tetapi terdapat ribuan kisah mengenai kasih sayang dan ketinggian akhlak Rasulullah SAW terhadap musuh-musuhnya. Masya Allah. Sudah sampai mana kita meneladani akhlak dan kebaikan hati Rasulullah SAW. La haula wa la quwata illa billah.